Kebanyakan masyarakat Indonesia tidak mau hidup miskin, namun tidak mau juga berinvestasi ataupun meletakkan dananya di tempat yang tepat. Persiapan pensiun belumlah menjadi prioritas. Kita simak informasi selengkapnya dalam Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Mayoritas masyarakat Indonesia merasa yakin dapat menjalani standar kehidupan saat pensiun nanti. Namun, masih sedikit yang sudah menyiapkannya. Dalam survei misi yang dilakukan Manulife menunjukkan hanya 43% yang sudah menyiapkan pensiun dan 34% uang disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito. Dari hasil misi itu 97 responden itu menyatakan bahwa paling tidak pada saat pensiun mereka yakin mereka bisa punya dana sekitar 84% dari penghasilan terakhirnya. Tapi kita lihat adalah ternyata pada kenyataannya hanya 43% itu yang sudah merencanakan program pensiunnya. Jadi istilahnya mereka punya suatu ekspektasi, tapi pada kenyataannya mereka tidak lakukan bagaimana mereka mendanakan program pensiun di situ. Nah, balik lagi kalau kita kenal ya, masyarakat Indonesia memang dikenal lebih konsumtif dan istilahnya untuk menabung itu menjadi prioritas mungkin nomor kesekian dibandingkan untuk membeli barang-barang yang baru, yang lebih eksklusif, yang lebih konsumtif di situ. Jadi balik lagi mentalitasnya dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program pensiun yang kita harus informasikan kepada masyarakat. Karena kurang lebih kan kalau kita bicara program investasi dalam bentuk tabungan, dalam bentuk deposito, tentu punya istilahnya imbal hasil yang lebih rendah dibandingkan dalam bentuk obligasi dengan saham. Dan setiap tahun, jadi seperti kita tahu ya, Indonesia punya inflasi yang cukup tinggi. Itu bisa 6-8%. Nah, katakanlah dalam bentuk deposito kasih 9%. Tapi kena inflasi 8%. Berarti net imbal belinya berapa? 1%. Nah, apakah dengan setiap tahun hanya 1% itu mencukupi untuk kebutuhan pensiun? Jawabannya tidak. Nah, itu yang harus kita wartakan dan kita edukasikan kepada masyarakat. Persiapan pensiun masih belum menjadi prioritas. Banyak yang masih fokus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan pada akhirnya tidak fokus untuk menyisihkan dana untuk persiapan kebutuhan di saat pensiun nanti. Sudah sih, saya pengennya lebih ke santai-santai, nggak bekerja lagi. Memang saya sudah kepikiran masa pensiun saya ke depannya nanti. Karena kan otomatis ketika saya sudah pensiun, saya tidak punya pendapatan yang tetap lagi. Untuk saat ini sih saya baru masuk asuransi kan. Saya sudah mempunyai beberapa produk asuransi untuk mempersiapkan masa pensiun saya ke depannya nanti. Menurut saya kesehatan lebih penting gitu loh, nanti untuk kalau saya jaminan saya sakit atau gimana. Karena kan asuransi kan punya produk unit link, jadi dia ada proteksi dan juga ada investasinya juga. Bagi saya sebagai karyawan swasta yang tidak bisa investasi langsung, maka saya kasih saya percayakan kepada pihak asuransi lah untuk mengolahnya. Kapan? Mulainya adalah pada saat dia mulai bekerja. Langsung merencanakan program pensiun bagi dirinya untuk pada usia tuanya, yang pada saat usia tua mereka punya program pensiun yang bisa digunakan untuk dia dan keluarganya. Dia umur 20 mulai bekerja, dia nabungnya 10%, baru nabung umur 40 berarti mesti double. 10% di usia 20 harus jadi 20% pada usia 40 menabungnya. Idealnya, penghasilan pasca pensiun bersumber dari program dana pensiun wajib 40%, program dana pensiun sukarela 20%, investasi 20%, dan dana tunai tabungan 20%. Persiapan pensiun sejatinya dilakukan sejak usia muda agar seluruh biaya hidup di saat pensiun dapat terpenuhi. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh